Pagi ini, insya Allah kita membahas usaha yang bisa kita lakukan ketika sholat sedang berlangsung. Jadi ketika kita sedang sholat, itu mulai dari pola pikir. Pola pikir kita bagaimana, gerakan kita bagaimana, supaya kita lebih khusyuk. Nah, gerakan-gerakan yang saya maksud ini bukan gerakan-gerakan yang sifatnya teknis rukun sholat. Misalnya rukuk itu mesti punggungnya rata dengan kepala. Saya tidak membahas itunya. Saya lebih membahas ke movementnya, ke pergerakannya, bagaimana supaya itu kondusif mendukung kita khusyuk. Ya, jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat, ada beberapa pola pikir dan cara bertindak yang bisa membantu kita meningkatkan kekhusyuan. Berikut adalah beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang bila kita terapkan dengan baik, insya Allah akan membantu meningkatkan mutu sholat kita. Ya. Antara lain yang bisa kita lakukan adalah dari pola pikir, meyakini bahwa Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Coba kalimat saya, meyakini. Meyakini itu berarti merasa dengan benar-benar atau menganggap dengan benar-benar bahwa Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Saya mengatakan meyakini itu pola pikir kita. Sebenarnya Allah, kita yakin atau tidak, Allah itu ngawasi kita. Cuma kita kan seringkali tidak merasa bahwa kita itu diawasi. Jadi merasa diawasi itu penting, merasanya ya. Nah, ada kecenderungan secara umum bagi manusia bahwa seseorang akan lebih taat kepada peraturan ketika ia merasa diawasi. Jadi kalau bekerja misalnya, bekerja di kantor atau di pabrik, itu para karyawan atau para buruh itu cenderung bekerja dengan baik, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kaidah dan kualifikasinya, kalau sedang diawasi. Nah, karena demikian, maka biasanya di lembaga-lembaga, organisasi-organisasi itu ada semacam pengawas atau ada atasan yang mengawasi secara langsung, di samping memberi petunjuk cara kerja, tapi sekaligus mengawasi. Kalau di pabrik-pabrik itu ada para pengawas. Ya. Jadi kenapa ditunjuk para pengawas? Karena kenyataannya ketaatan itu berkurang ketika orang itu tidak merasa diawasi. Itulah sebabnya di pabrik-pabrik yang menampung banyak orang, biasanya ditempatkan beberapa orang sebagai pengawas atau supervisor atau mandor, ya, apapun namanya, agar para pekerja itu lebih serius dalam melaksanakan tugasnya. Para pekerja cenderung kurang serius bekerja ketika merasa ditinggalkan oleh pengawas. Bagaimana kalau para pekerja merasa diawasi oleh para pengawas dari ruang berkaca gelap, padahal para pengawas itu sedang keluar ruangan. Jadi ada penelitian membedakan antara pekerjaan orang-orang yang ditongkrongin, ya, ada pengawasnya yang nongkrong di situ dan tidak, hasilnya beda. Lalu bagaimana kalau mengawasinya itu tidak di ruangan yang sama, tapi ada ruangan yang berbeda, memakai kaca gelap yang dari ruangan para pengawas itu bisa melihat, mereka bisa melihat ke para pekerja, tapi sebaliknya para pekerja tidak bisa melihat ke dalam. Nah, itu juga efektif karena orang-orang merasa diawasi. Tapi kan mereka tidak melihat bahwa di dalam ruangan itu ada orangnya atau tidak. Ya. Jadi
mereka itu ketika ditinggalkan oleh para pengawas, artinya ruangan mereka itu kosong, mungkin karena keluar makan atau apa, atau hanya sekedar untuk penelitian saja, mereka keluar. Jadi ruangan itu kosong, nggak ada pengawasnya. Ya, physically mereka tidak diawasi. Tapi karena mereka merasa diawasi, maka mereka tetap kerja dengan baik. Ya, meskipun mereka nyatanya tidak diawasi. Jadi ini coba kita terapkan ketika kita sholat. Allah itu selalu mengawasi kita. Tapi kita seringkali tidak merasa karena kita tidak pernah melihat dengan mata kita. Kita tidak melihat Allah, tidak pernah mendengar Allah, tidak bisa meraba Allah. Sehingga seringkali kita merasa nggak ada gitu. Atau lengah begitu. Gampang lengah. Tapi kalau iman kita makin kuat, kita itu makin yakin bahwa kita itu diawasi. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun kita selalu merasa diawasi. Ya. Jadi kita cenderung berhati-hati di dalam bertindak atau bertutur kata ketika merasa bahwa kita sedang diawasi oleh yang disegani. Nah, karena segani itu juga perlu. Orang itu merasa segan kepada Allah apa enggak, menghormati Allah atau tidak, gitu kan. Kalau kita ingin ngecek kita itu menghormati Allah atau tidak, ketika dipanggil adzan, panggil sholat begitu, kita cepat-cepat apa enggak? Kalau enggak cepat-cepat, berarti tidak segan kepada Allah. Ya, sebaliknya kita cenderung ceroboh atau bermalas-malasan ketika kita tidak merasa sedang diawasi. Padahal dalam sholat Allah pasti mengawasi kita. Tapi seringkali kita tidak merasa diawasi. Allah pasti melihat gerak-gerik kita dan memperhatikan apa saja yang sedang kita pikirkan. Bukan hanya yang gerak kita lakukan, tapi pikiran kita bicara apa, itu Allah tahu. Namun seringkali kita lupa atau tidak merasa sedang diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak serius dan tidak menghayati ucapan dan gerakan kita sendiri. Oleh karena itu, kesadaran bahwa kita sedang diawasi oleh Allah harus selalu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita sholat. Ada Nabi Ibrahim, Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid, lalu tiba-tiba ada tamu memakai pakaian putih-putih. Lalu tamu itu duduk persis di depan Rasulullah, begitu dekatnya sampai lutut tamu dengan lutut Rasulullah itu bertemu. Orang-orang pada heran karena orang itu datang dari luar, pakaiannya begitu bersih, tidak ada kesan debu, wajahnya tidak ada kesan payah, nggak ada kesan berkeringat dan sebagainya. Ini siapa? Tidak pernah dikenal. Lalu mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain Islam itu apa, iman itu apa. Ini saya ambil pertanyaan terakhir. Malaikat tamu itu mengatakan, "Fa'akhbirni anil ihsan." Beritahukanlah aku mengenai ihsan. Ihsan dari kata Hasan, Hasan itu bagus. Ihsan itu berusaha melakukan dengan bagus, melakukan sesuatu atau ibadah dengan sebaik-baiknya. Terus Rasulullah menjawabnya, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ihsan adalah kamu menyembah atau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau kamu nyatanya tidak bisa melihat, maka yakinilah bahwa Dia, Allah itu melihatmu. Jadi saya tadi mengatakan meyakini itu saya ambil dari hadis ini, yang kemudian setelah ketika tamu itu bertanya, dijawab oleh Rasulullah, jawabannya, "Shadaqta, betul kamu." Jadi tamu itu bertanya, dijawab oleh Rasulullah, lalu dia bilang betul. Wah, itu sahabat terutama Umar bin Khattab itu kesal. Ini tamu apaan? Dia bertanya
tapi membenarkan. Ini tanya beneran apa nguji? Karena dia nggak tahu. Terus ketika tamu itu keluar pulang, Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu Rasulullah. Itu tadi Jibril datang ke sini untuk mendidik kamu. Jadi kadang-kadang mendidik itu dengan cara bertanya supaya jawabannya didengar oleh murid-muridnya. Terus begitu diberitahu bahwa itu malaikat Jibril, terus para sahabat cepat-cepat keluar ke arah pintu. Udah tidak dilihat lagi. Nah, ya iyalah, dia tuh bisa saja tiba-tiba menghilang itu. Ya, Allah juga berfirman bahwa Allah selalu bersama kita. Firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi di samping kita merasa diawasi, kita juga merasa selalu bersama dengan Rasulullah. Nah ini di luar sholat juga enak sekali kalau kita membuat merasa bersama Allah. Kalau kita merasa bersama Allah, misalnya ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tenang, nggak apa-apa, Allah bersamaku. Pasti Allah melindungiku. Ketika suatu saat misalnya kehabisan logistik itu, tenang saja, nggak apa-apa, Allah bersamaku. Ini contohnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa bersama dengan masyarakatnya, pengikutnya keluar dari Mesir, ternyata mentok di laut. Fir'aun dan tentaranya sudah kelihatan dari jauh. Lalu sahabatnya Nabi Musa mengatakan, aduh Musa, di depan kita laut, di belakang kita musuh. Terus Nabi Musa mengatakan, tenang, inna ma'aya Rabbi, Tuhanku bersamaku, pasti dia akan memberi petunjuk. Nah, jadi meyakini bahwa Allah selalu bersama kita itu membuat hati kita tenang, karena kita merasa dilindungi, merasa disayangi. Ya, saya teruskan. Pola pikir kita juga mesti meyakini bahwa kita itu dekat dengan Allah. Menyatu gimana? Enggak, kita tidak berpikir bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Kalau ada yang mengajarkan bahwa kita beribadah atau sholat sampai kita menyatu dengan Tuhan, itu impossible, tidak mungkin, dan itu bahkan bisa keluar dari iman. Ya. Dekat ya. Nah, bukan hanya menyadari bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, tapi kita juga perlu meyakini bahwa kita sedang dalam suasana dekat dengan Allah. Kedekatan ini bisa menimbulkan rasa aman karena dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, atau bisa ada rasa rindu, atau bisa menghasilkan rasa rindu karena bertemu dengan kekasih. Kalau kita bisa berhasil merasakan ini, insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Rasulullah SAW dikutip oleh Abu Hurairah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Sujud itu kan ketika sholat. Jadi ketika sujud itu adalah keadaan di mana kita paling dekat dengan Allah. Karena paling dekat, fa'akthirud du'a, udah perbanyaklah doa. Kamu butuh apa? Nah, jadi merasakan kedekatan itu perlu. Allah memberi ilustrasi yang jelas mengenai kedekatannya dengan kita, bahwa Allah itu mengetahui bisikan hati kita atau bisikan pikiran kita. Apa yang sedang kita pikirkan itu berkecamuk di pikiran kita, Allah tahu. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamilah yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dirinya sendiri sedang berbisik-bisik. Kita itu kan suka di dalam pikiran kita itu berkecamuk.
Ketika ada problem, enaknya bagaimana ya cara mengatasinya ya. Terus misalnya, wah ini aku kalau cara menawarkan barangku bagaimana ya? Aku tawarkan kepada siapa? Bagaimana pendekatannya dan sebagainya. Itu kan berkecamuk dalam pikiran. Nah, itu Allah tahu semuanya. Dan kami Allah maksudnya, lebih dekat kepada dia, kepada orang itu, dibanding dengan urat leher. Coba bayangkan, urat leher itu kan bagian dari kita. Tapi Allah mengatakan, Allah itu lebih dekat dari itu. Di samping itu, sholat itu kan berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasinya itu berbisik-bisik. Coba sebelum kita lanjutkan berbisik-bisik. Kapan sih kita berbicara itu dengan berbisik? Kita bandingkan kalau ketika berbicaranya teriak. Kalau kita dengan teman kita bersebelahan atau sedang berhadapan, tapi sedang saling marah, kira-kira suaranya rendah atau tinggi? Itu kan teriak-teriak itu. Padahal orangnya di depan persis, pasti mendengar. Bandingkan, ketika dua orang, suami istri, saling menyayangi, saling bercumbu, itu kalau ngomong kan, jangan didengar orang. Jadi ngomongnya berbisik-bisik. Kok berbisik-bisik? Iya, karena hatinya merasa dekat. Orang yang sedang cinta, saling mencintai, itu hatinya dekat. Karena hatinya dekat, nggak perlu teriak-teriak. Tapi orang yang sedang bermarah-marahan, hatinya jauh. Meskipun secara fisik dekat, tapi hatinya jauh, yang ngomongnya keras. Ya. Nah, ketika sholat, ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan dalam sholat, kita melakukannya sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah dengan cara berbisik. Ya, sebagai kiasan, biasanya ketika kita bercengkerama dengan orang yang kita cintai, kita cenderung berbisik karena dekat-dekatan hati. Nah, kita itu merasa dekat di hati dengan Allah, maka kita berbisik saja. Juga karena kita merasa mencintai Allah, maka kita merindukan Allah. Karena kita merindukan Allah, maka kita cenderung berbincangnya itu pelan-pelan dan berlama-lama. Coba kalau ada ini saya jadi ingat di waktu saya masih muda, ada orang yang setiap sore atau malam itu nelpon. Saya sedang bekerja di telepon. Ini mau ngomong apa ini? Nggak jelas anunya, topiknya, dan ngomongnya santai. Sampai waduh, saya merasa terganggu, tapi aku menolaknya nggak enak. Lalu telepon saya tempelkan di telinga, saya tetap ngetik. Jadi mungkin dia merasa mumpung sedang bertemu, sedang bisa berbicara, berbincang-bincang, lalu terus berlama-lama. Mohon maaf saya cerita ini kok seolah-olah saya itu GR gitu ya. Saya merasa GR. Ya, kadang-kadang itu seperti itu. Ya. Sebaliknya ketika kita berbicara dengan orang yang kita benci, terutama kita sedang marah, kita cenderung berbicara keras dengan nada tinggi, ya karena hatinya jauh. Maka kalau kita berbicara dengan Allah, ya nggak usah keras-keras, doanya pelan-pelan saja. Pelan itu seberapa pelan? Yang penting telinga kita mendengar, telinga kita sendiri mendengar, tapi kita usahakan telinga orang yang di sebelah kita nggak dengar. Ya. Telinga kita dengar, tapi telinga orang sebelah tidak dengar. Itu kan ukurnya susah. Karena kalau kita terlalu keras, nanti tetangga kita terganggu. Karena tetangga kita juga sedang berbincang-bincang, berbisik-bisik dengan Allah. Ya. Ini Rasulullah memberikan gambaran, inna hadakum idza shalla yunaji rabbah. Sesungguhnya di antara kalian ketika sholat, dia itu sedang berbisik-bisik. Yunaji itu orang suka membahasa Indonesia kan menjadi bermunajat. Bermunajat ya, itu dari kata naja yunaji, artinya
saling berbisik. Orang itu sedang berbisik dengan Tuhannya, maka kalau ada keperluan yang terpaksa harus meludah, jangan meludah di depannya, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini ibarat saja. Apakah Allah di depan kita atau di belakang kita? Allah itu tidak di mana-mana. Kita nggak bisa membayangkan posisi Allah dalam hal tempat, karena tempat itu yang menciptakan Allah, maka Allah tidak butuh tempat. Jadi kalau terpaksa harus meludah, waktu itu meludahnya ke bawah dan diinjek kaki. Jangan dibayangkan dengan sekarang. Zaman itu masjid itu tidak pakai ubin. Masjidnya itu ya tanah di Makkah Madinah itu kan padang pasir. Jadi kalau orang ngeludah gitu terus langsung diserap. Nah, kok menjijikan. Saya tadi bilang kan ketika terpaksa. Kadang-kadang kita itu tiba-tiba bersin, terus ada lendir yang ada di mulut kita. Itu cara mengeluarkannya gimana? Boleh nggak? Boleh, tapi dengan cara yang sopan. Ya. Nah, ketika berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, kita sebenarnya sedang bercakap-cakap. Karena seringkali kita berdoa, ya, kita menyebut Allah sebagai pihak kedua dengan kata engkau. Dan kita berdoanya kan seringkali mengatakan Allah itu bukan Allah, kalau Allah begitu kan pihak ketiga. Tapi kita menyebutnya dengan engkau. Misalnya ketika Rasulullah mengimami sholat, ini bahwa kita itu kalau ketika sholat itu sedang bercakap-cakap. Ini saya ingin membandingkan bukan membaca, tapi sedang bercakap-cakap. Di dalam sholat itu kita membaca hanya ketika membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau baca Al-Quran kita membaca karena itu firman-Nya Allah. Tapi di luar itu semuanya kita sedang berbincang dengan Allah. Ketika saya mengatakan berbincang, itu rujukan saya cerita hadis bahwa suatu saat Rasulullah mengimami sholat bersama para sahabat. Ada seorang di antara mereka yang di belakang Rasulullah dengan suara yang agak keras. Dia mengucapkan doa yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bukannya Rasulullah menegur orang itu, marah, tidak. Tapi Rasulullah justru memujinya. Ya, Rasulullah waktu itu begitu selesai sholat, ini hadisnya agak panjang, artinya saja. Begitu salam, Rasulullah bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang ngomong? Bukan siapa tadi yang baca, tapi siapa tadi yang ngomong? Nah, jadi apapun yang kita ucapkan di sholat itu adalah kita sedang bercakap-cakap atau sedang ngomong. Yang didengar oleh Rasulullah setelah Rasulullah berdiri dari rukuk, kan Rasulullah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan Rabbana walakal hamd. Nah, ini ada orang dengan keras dia tambah-tambahi Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini bukan bid'ah. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu, tapi orang itu mengucapkan ini bukan bid'ah. Lalu terus Rasulullah mengatakan, orang itu bilang, saya Rasulullah. Terus Rasulullah komentar, aku melihat 30 malaikat lebih yang berburu-buru cepat-cepatan menulis kalimatmu itu, menulis ucapanmu tadi. Jadi mereka berebut duluan mencatat. Berarti itu bagus. Nah, yang poin saya adalah pertanyaan Rasulullah itu manil mutakallim. Siapa yang bercakap-cakap tadi? Nah, jadi kalau kita bercakap-cakap itu kan kita mesti paham apa yang kita omongkan. Kalau saya ngomong begini saya sendiri nggak paham, itu ngoceh apa itu?
burung beo kali gitu kan. Jadi kalau kita membaca bacaan di dalam sholat tapi kita tidak mengerti isinya, jangan-jangan kita ini hanya seperti burung beo yang dilatih ngomong ini gitu. Burung beo dilatih assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya apa? Nggak tahu. Kita diajari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa itu? Nggak tahu. Mirip kan dengan burung beo. Sikap batin juga yang perlu kita bangun adalah rendah hati dan mohon kepada Allah, tapi memohonnya dengan harap-harap cemas. Ya, ketika berbisik dengan Allah sambil memohon sesuatu, kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kita merasa betul-betul bergantung kepada Allah. Karena itu, meskipun kita cemas, apakah kita dengan perilaku kita yang masih banyak kekurangannya itu layak dituruti oleh Allah atau tidak? Meskipun kita ada kekhawatiran begitu, kita mesti bangun rasa optimis dan mengharapkan Allah pasti menyayangi kita dan akan memberi anugerah kepada kita karena Allah itu Maha Rahman. Nah, Allah berfirman di surat Al-A'raf, ini dua ayat, tapi saya penggal masing-masing yang relevan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan dengan suara yang lembut. Khufyah. Khufi itu artinya samar. Artinya tidak didengar orang lain. Di berikutnya wad'u khaufa wa tama'a. Dan berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan rasa takut dan harap-harap dan mengharap. Gimana itu? Sambil takut sambil mengharap. Takut kalau sholatnya tidak diterima, berharap dikabulkan. Jadi kita ingin dikabulkan, tapi kita sendiri merasa, aduh kualitas sholatku tuh masih seperti ini. Jadi ada kecemasan, tapi kita berharap, insya Allah dituruti. Gitu. Lalu yang perlu kita lakukan lagi, ketika kita mengingat Allah itu sepanjang sholat, kita usahakan jangan ada ini ekstrimnya, jangan ada sedetik pun yang kita lupa kepada Allah. Dan nyatanya bukan hanya 1 detik, 2 detik kita lupa, bisa bermenit-menit ya. Tapi kita usahakan sebisa mungkin sepanjang sholat itu kita ingat kepada Allah, karena sholat itu antara lain tujuannya untuk mengingat Allah. Ini firman Allah, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, poin saya berikutnya, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu zikir, tapi zikir yang paling intensif. Paling intensif karena sepanjang sholat kita usahakan jangan meleng sedikit pun. Ingatan kita selalu kepada Allah. Ya. Nah, hal yang paling mengganggu konsentrasi kita dalam sholat adalah ingat kepada masalah-masalah yang kita sedang hadapi dalam sehari-hari ini. Terutama problem yang melibatkan emosi dan pekerjaan yang belum selesai kita kerjakan. Jadi problem melibatkan emosi, apa itu? Yang kita sedang galau dalam hubungan kita dengan seseorang misalnya, atau kita sedang dimarahi, itu lalu kita takut atau sedih, itu kan ada emosi ya. Nah, suatu problem yang membuat kita marah, misalnya ada orang mengkhianati kita dalam berbisnis, terus kita dikhianati, ditipu, kita ada rasa kesal.
maka itu sangat potensi membuat kita ingat itu meskipun kita sedang dalam keadaan sholat. Demikian pula pekerjaan yang belum selesai, misalnya kalau ibu-ibu ya, masakan yang setengah matang. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sedang di kantor, sedang menulis laporan atau menulis artikel, belum selesai. Nah, seringkali membuat kita gugup atau memikirkan rencana yang dilakukan setelah sholat selesai. Ya, kalau masak misalnya, kita bisa menghindari dengan cara sebelum sholat matikan dulu kompor. Tapi kadang ada yang berpikir, ini kan butuh rendang itu misalnya, api kecil itu butuh 1 jam atau 2 jam, sholat dulu Nah, itu bisa mengganggu itu. Ya. Ini sangat mengganggu kekhusyuan sholat. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha menarik perhatian kita sendiri kembali ke dalam kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah. Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha Mengetahui. Sehingga sholat kita betul-betul menjadi sarana untuk mengingat Allah. Ya. Ada beberapa cara untuk mengikat pikiran kita agar selalu mengikat Allah. Antara lain, dengan cara menghayati makna bacaan dalam sholat. Misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita hayati, kita merasa berusaha berbincang dengan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya wa mamati, bahkan kehidupanku dan kematianku ini lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah, itu bisa menghadirkan pikiran kita ke sholat ketika kita sedang baca. Misalnya juga ketika kita membaca Al-Quran, ya kita pahami isinya, dan kita membacanya tartil, pelan-pelan. Karena kalau pelan-pelan itu pikiran kita bisa catch up, bisa ngejar. Kalau kita bacanya cepat, saking hafalnya, pikiran kita telat. Terus kalau kita sedang jadi makmum, ya kita dengarkan dengan seksama dan menghayati apa yang diucapkan. Itu yang diucapkan. Gerakan juga gitu, gerakan juga kita hayati. Misalnya ketika kita mau ruku, begitu selesai baca surat, kita pause atau berhenti sejenak, fokus, aku akan sujud, aku akan ruku. Ruku ini dalam rangka menghormati Allah. Jadi ketika bergerak ruku, itu pikiran dan gerakan fisik itu sejalan. Terus memahami itu, jangan sampai kita itu pikiran kita itu sedang overwhelmed. Overwhelmed itu kita kewalahan memikirkan sesuatu. Nah, kadang-kadang istilahnya overwhelmed itu mabuk mengenai bisnisnya. Bisnis di masa pandemi ini begitu terpuruk, terus mikiri bagaimana cara begini begitu, mau pindah menjadi online itu bagaimana caranya, harus belajar ini dan itu. Nah, itu sampai pikirannya mabuk ke sana. Nah, itu kita hindari. Ya. Zaman dulu ada orang yang betul-betul mabuk ketika sholat, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Tunggu sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ini konteksnya, kan wahyu atau perintahnya Allah itu kan biasanya bertahap. Perintah sholat, kemudian orang pada sholat. Pada tahap-tahap awal, orang sambil sholat ngobrol itu biasa.
oleh Rasulullah dibiarkan aja karena memang tidak ada larangan. Terus orang sambil sholat sambil bicara-bicara. Terus ada ayat turun tidak boleh bicara. Nah kita sekarang sudah tidak boleh ya. Tapi dulu para sahabat sempat mengalami boleh bicara. Nah larangan minuman keras itu juga begitu bertahap, tidak sekaligus dilarang. Pertama itu hanya diberitahu saja, hati-hati ya, di dalam minuman keras itu memang ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih banyak. Nggak ada larangan. Terus setelah orang mengetahui itu, menyadari baik buruknya, terus baru turun ayat ini. Kalau kamu lagi mabuk, jangan sholat ya. Nah, terus saat itu para sahabat mulai mengurangi minuman keras. Caranya gimana? Minumnya itu jangan dekat-dekat dengan waktu sholat. Nah, waktu yang agak panjang itu antara isya dan subuh. Jadi mereka minumnya itu hanya ketika malam hari. Terus dengan harapan nanti subuh sudah sehat kembali. Terus baru turun ayat yang terakhir bahwa minuman keras itu adalah ajakan setan supaya kamu lupa kepada Allah, maka berhentilah. Maukah kamu berhenti? Karena ayat itu diakhiri dengan fahal antum muntahun, dengan pertanyaan, mau nggak kamu berhenti? Terus menurut ceritanya mereka mengatakan intahaina, ya kami berhenti. Gitu. Mereka pada nurut. Ya. Tentu untuk menghayati bacaan kita perlu mengerti arti. Gimana kalau nggak ngerti bahasa Arab? Ya nggak usah pintar ngomong bahasa Arab. Yang penting yang kita ucapkan saja itu kita pelajari. Sedikit kok. Dan bacaan Al-Quran dalam sholat itu kan hanya itu aja. Nggak berkembang. Kalau berkembang ditambah-tambah malah nggak boleh. Jadi sebenarnya hanya sedikit sekali. Kalau ditulis di dalam buku, kalau kita membaca buku tentang sholat, bukunya tipis dan kecil. Ya. Maka kalau kita mengatakan susah, sebenarnya susah atau males gitu. Mohon maaf saya kalau ngomongnya agak kasar. Males kan kita ini insya Allah tidak ada yang males gitu ya. Insya Allah nggak ada. Nah misalnya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita hayati benar. Ini artinya mirip-mirip dengan yang tadi. Yang tadi kan doa inna sholati wa nusuki. Ya ini iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena itu ketika pikiran kita itu betul-betul hadir pada ucapan kita, insyaallah itu lebih mudah. Nah ketika baca Al-Quran tadi sudah kita singgung, mesti membacanya pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang, di akhir ayat itu panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, jangan seperti orang yang kepingin tarawih rakaatnya banyak lalu ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak benar ya. Pelan-pelan ya. Terus suaranya kita usahakan sedang ya. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kamu jangan baca keras-keras ketika sholat dan jangan terlalu pelan. Carilah jalan di antara dua tadi. Ini ceritanya itu antara Abu Bakar dan Umar itu dua orang yang kepribadiannya bertolak belakang, tapi sama-sama baik ya, sama-sama baik tapi berbeda karakter. Abu Bakar itu orangnya lembut sekali, Umar itu keras, bukan kasar, keras. Terus kalau membaca doa atau baca Al-Quran gitu, Umar keras sekali. Abu Bakar
pelan sekali sampai nggak bisa didengar. Nah, turun ayat ini. Ya, ambil tengah-tengah antara Abu Bakar dan Umar. Jangan terlalu pelan seperti Abu Bakar. Jangan terlalu keras seperti Umar. Terus orang-orang saat itu, kalau disebut antara Umar dan Abu Bakar itu kan ada contoh kan. Oh, yang terlalu pelan itu seperti itu. Wah, terus berusaha lebih keras. Oh, yang terlalu keras seperti itu. Karena kalau dibilang jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, itu ukurannya susah. Suara kok. Gitu. Nah, kalau kita tidak sedang membaca gimana? Kita menjadi makmum. Dengarkan bacaan imam dengan baik. Ya, perintah Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkanlah baik-baik dan diam agar kalian mendapatkan rahmah. Ya, tempoh hari sudah kita singgung semacam ayat ini. Jadi mendengarkan Al-Quran itu sambil diem. Yang diem bukan hanya mulutnya, tapi juga diem pikirannya. Terus saya ingin mempercepat karena waktunya tinggal sedikit dan saya kepingin habis ini selesai supaya tidak berlarut-larut seperti yang kemarin ya. Tapi mudah-mudahan meskipun berlarut-larut baik. Hindari menoleh. Ya. Dulu itu biasa menoleh, boleh. Tapi kemudian Rasulullah melarang menoleh. Ibu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam sholat. Rasulullah menjawabnya apa? Menoleh itu perampokan atau perampasan oleh setan dari seorang hamba. Yang dirampas apa? Perhatiannya. Kita lagi sedang khusyuk, kemudian kita noleh. For whatever reason, ya, alasan apapun. Begitu noleh, itu perhatian kita itu sudah tercuri. Siapa yang nyuri? Setan. Jadi kita kalau noleh sama dengan setan, silahkan curilah perhatianku. Sama dengan begitu kan? Jadi janganlah kita sodorkan. Kita nggak usah noleh saja, itu sulit kok khusyuk, apalagi kita menoleh. Karena begitu menoleh kita melihat suatu objek, bisa melihat suatu objek lalu terus kita itu informasi itu dari mata diteruskan ke otak kita menerjemahkan. Nah, itu mengalihkan perhatian, maka nggak usah noleh. Dan kalau sholat itu sebenarnya menghadap kemana sih? Anjurannya melihat ke tempat sujud, tapi bukan melihat tempat itu, ke arah tempat sujud. Nah, melihat ke bawah, tapi mata tidak tajam melihat objek. Ini kalau kita mau membayangkan, ketika kita dulu waktu masih kecil, kan suka-suka kita ini nakal, kemudian dimarahi oleh bapak kita atau oleh ibu kita. Terus, ketika kita dimarahi, karena kita takut, karena memang betul-betul kita bersalah, kita nggak berani melihat wajah atau mata bapak kita atau ibu kita. Kita menundukkan kepala, ya pak, ya pak, ya bu, ya bu. Nah, mata itu tidak melihat objek tertentu. Nah, ketika kita sholat juga begitu, melihat ke bawah tapi tidak tajam melihat satu objek. Nah, Rasulullah mengatakan tentang menoleh, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatih. Allah selalu memperhatikan hambanya ketika sholat. Diibaratkan kalau manusia memperhatikan itu dengan melihat ini dia lagi sholat begitu. Tentu Allah tidak pakai fisik seperti itu. Malam yaltafit, selama hamba itu ketika sholat tidak menoleh. Ketika dia menolehkan wajahnya, maka Allah berpaling. Udah, dia tidak lagi memperhatikan aku. Ya. Kalau kita tidak menoleh, Allah menganggap kita memperhatikannya. Tapi begitu noleh, dia tidak lagi memperhatikan. Udah, itu makanya dilarang. Bagaimana kalau tidak
menoleh ke samping, tapi lihat ke atas, nggak boleh juga, ya. Eh, Rasulullah mengatakan, eh, ketika seorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia tidak mengangkat pandangannya ke langit sehingga pandangannya bisa tercuri. Sama saja, melihat ke atas, lihat, ternyata di atas itu ada kaligrafi yang bagus sekali. Bisa begitu kalau di masjid yang banyak hiasannya. Nggak usah. Memang Rasulullah dulu pernah melihat ke atas. Waktu itu Rasulullah tidak seret sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem sana. Tidak seret karena kok kiblatnya sama sih dengan orang Yahudi. Tapi beliau tidak berani membantah karena itu perintah Allah. Lalu Allah memerintahkan, ya, aku mengalihkan kiblatmu yang engkau sukai ke arah Ka'bah. Nah, ketika ayat ini turun, ayat mengenai menghadap Ka'bah itu, Rasulullah sedang sholat asar di masjid yang disebut Qiblatain di Madinah sana. Nah, terus tiba-tiba turun ayat seperti itu, lalu Rasulullah berbalik arahnya melihat, menghadapnya itu berbalik dari ke arah utara menjadi ke arah selatan. Nah, itu suatu saat kita bisa cerita tentang itu, ya. Terus yang bisa kita lakukan lagi, kita menyempurnakan rukun sholat. Jangan sampai ada rukun sholat yang kita hilangkan. Orang yang seringkali tidak menyadari itu rukun adalah diam sejenak. Diam sejenak ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, itu namanya tumak ninah. Tumak ninah. Kalau orang tidak tumak ninah, berarti dia tidak lengkap sholatnya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita sholat, mesti lengkap, termasuk tumak ninah. Itu banyak orang, terutama kalau i'tidal, dari ruku, berdiri, terus langsung sujud. Ini berdirinya aja belum lurus, udah langsung sujud. Nah, itu Rasulullah memberikan gambaran, kata-katanya seperti ini. Inna aswa'an nasi sarqatan alladhi yasriqu min sholati. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya, mencuri bagian dari sholatnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana seseorang itu mencuri sholatnya? Rasulullah menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujuda. Kalau dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, berarti dia mencuri. Yang dicuri itu bagian dari sholat. Itu pencuri yang paling buruk. Yang dicuri itu kan haknya Allah gitu. Kalau mencuri duit dari dompetnya orang, itu haknya orang, seseorang. Tapi kalau tumak ninah, itu haknya Allah. Kita harus sholat dengan baik. Kok kita curi? Mencuri dari Allah. Maka itu pencuri yang paling buruk. Terus juga kita usahakan antara gerakan satu dan gerakan berikutnya, kita itu pause atau berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak. Misalnya habis baca surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saya ambil contoh yang kebanyakan kita suka kalau sholat kan yang pendek-pendek, qul wallah ya oke lah misalnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu sejenak, baru terus rukuk. Begitu pula antara bacaan satu dan bacaan berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti sejenak, baru baca surat berikutnya. Nah, jadi antara bacaan satu dan bacaan berikutnya kita jeda sejenak. Antara gerakan satu dan gerakan berikutnya kita berhenti sejenak. Ini supaya kita bisa konsentrasi untuk apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan
lakukan berikutnya, apa yang kita gerakkan lakukan berikutnya. Jadi tidak hanya jumpalitan. Lalu mengistirahatkan otot. Mengistirahatkan otot ini termasuk sarana yang memudahkan kita bertumakninah. Mengistirahatkan gimana? Kalau kita tuh dari sujud, ketika sujud kan posisi tangan kita itu agak menahan, terus punggung kita posisinya seperti itu kan otot-otot tegang. Nah, begitu kita sujud, ketegangan kita hilangkan, sehingga otot-otot semuanya loose, relax, ya. Terus kita bangkit, duduk. Nah, ketika duduk kita istirahatkan lagi. Para sahabat memberikan ilustrasinya itu sampai tulang-tulang kita kembali ke posisi masing-masing. Ya. Jadi kalau kita dari sujud itu kan tulang belakang itu agak melengkung sedikit. Terus kita bangkit, duduk, terus kan lurus. Nah, ketika lurus itu kita berhenti sejenak, terus otot-otot kita longgarkan sampai tulang-tulang satu dengan yang lainnya itu kembali ke posisi masing-masing. Nah, itu para sahabat mengumpamakan begitu. Itu kan artinya jangan buru-buru sampai betul-betul duduk. Ya. Saya kira demikian ringkasnya untuk kita membangun kekhusyuan ketika sholat berlangsung. Ya, sepanjang waktu ketika sholat kita meyakini bahwa Allah sedang mengawasi kita dan kita merasa dekat dengan Allah. Dan ketika kita berdoa memohon, kita itu sambil ada perasaan harap-harap cemas, dan bacaan apapun, doa terutama kita mesti menghayati doa itu atau pujian itu. Ya, kalau seperti Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu pujian. Ya, kita memujinya sambil menghayati pujian itu. Terus ketika membaca Al-Quran, kita membacanya tartil, pelan-pelan dengan tajwid yang benar. Lalu kalau imam sedang membaca, kita dengarkan baik-baik. Kita diam sambil menghayati. Lalu semua rukun kita jalani dengan baik, dengan sempurna. Saya kira demikian